perjalanan cara memahami ilmu agama. Agama menurut atau berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti hukum, norma, atau undang-undang. Tidak, gama kacau. Jadi agama berarti tidak kacau. Peraturan agar tidak kacau. Arti yang sebenar-benarnya agama itu yaitu peraturan dari Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab, agama itu dinamakan adin. Pertama, mengandung pelajaran, adat istiadat, kelakuan. Kedua, mengandung pelajaran hal merendahkan diri dalam menyembah Tuhan. Dalam pandangan ahli filsafat, agama itu berarti semata-mata pertama tata cara atau adat istiadat manusia dalam hubungan dengan yang gaib khalik. Kedua, ukuran-ukuran ibadah yang menghubungkan manusia dan Tuhannya. Yang tegasnya, adin dalam pandangan Islam atau pandangan kaum muslimin bukan hanya mengenai urusan akidah dan ibadah saja, melainkan melingkupi juga koridor muamalah dan koridor akhlak. Agama kalau diterapkan kepada agama Islam dalam pandangan muslim yaitu wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW yang mengandung rupa-rupa peraturan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan dan pri kemanusiaan, dan wahyu itu mengandung isi untuk sekolah manusia yang berakal dalam segala zaman dan di tempat manapun. Dalam urusannya, agama secara umum meliputi hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekelilingnya, yaitu dengan flora dan fauna dan lain sebagainya. Tujuan agama Islam yaitu untuk mencapai kebahagiaan, kesenangan, dan keselamatan sejati untuk segenap manusia di dunia dan di akhirat. Demi pokok isinya, agama Islam itu melingkupi satu, akidah tauhid dan keimanan. Kedua, ibadah yaitu diatur oleh fikih Islam syariah. Ketiga, kaidah muamalah Islam. Keempat, kaidah akhlak. Agama Islam tersusun dari perbuatan lahir dan batin. Bagian lahir itu dinamakan Islam, sedangkan yang batin yaitu dinamakan iman. Adapun iman dan Islam itu sekali-kali tidak boleh dipisah-pisahkan, harus ibarat api dengan panasnya. Dengan sungguh-sungguh di dalam mengerjakannya, yaitu menurut kepada
contoh asli yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, Al-Hadis, dalil dan hadis. Arti ilmu tauhid yaitu menurut lugat ilmu itu pengetahuan, sedangkan tauhid mengesahkan, menunggalkan, menganggap satu. Menurut istilah, ilmu tauhid ialah ilmu yang menerangkan Allah itu esa dan yang mempunyai segala sifat ketuhanan yang sempurna. Terus ilmu tauhid itu ialah ilmu yang menerangkan bahwa Allah itu tak lebih dari satu, tunggal, esa, dan tak mempunyai sifat kekurangan, kelemahan, kerendahan. Ilmu tauhid ini ialah ilmu yang menerangkan Allah itu satu, tunggal, tak beranak dan tak pula diperanakan, serta mempunyai segala sifat ketuhanan yang sempurna. Baca surat Al-Ikhlas yang mengandung makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sumber hidup. Manusia hidup di dalam rahim ibunya dinamakan hidup persiapan. Lahir ke alam dunia berarti persenyawaan roh dan jasad. Hidup di alam kubur barjah yang sementara waktu atau preventif, hanya rohani saja. Roh dan jasad terpisah. Hidup dalam akhirat, alam pembalasan atau alam perhitungan, baik roh dan jasad bersama-sama menghadap Tuhan. Hadis dan dalil mengenai hidup diterangkan dalam surat Bani Israel. Ruh itu urusan Allah. Pengetahuanmu setetes air. Yang kesatu, pertama-tama persiapan hidup itu pengumpulan zat selama 40 hari dalam kandungan ibu. Yang kedua, menjadi darah yang menggumpal. Ketiga, kemudian barulah menjadi daging. Keempat, ditetapkan rinci ajal, takdir, amal, bahagia dan celakanya. Kelima, ditiupkan ruh oleh malaikat. Yang keenam, bergerak hidup. Persoalan tentang hidup. Dari manakah asalnya hidup? Undang-undang apa yang mengawasi hidup? Apakah hidup adanya lebih dulu daripada manusia? Kemana larinya hidup itu setelah mati? Filsafat mengenai hidup. Para ahli dalam penyelidikannya tentang asal hidup itu baru sampai kepada protoplasma, yaitu gabungan kimia di mana dapat dibuktikan bahwa protoplasma terdapat zat seperti zat-zat yang terdapat pada putih telur yang mengandung hidrot, aram, dan mineral lainnya. Itu pendapat Duba-Gremon 1868 sampai 1896. Dan ada lagi bahwa manusia tak mungkin hidup bila tak mempunyai roh atau nyawa. Itu menurut pendapat Haeckel 1839 sampai 1900
Hidup itu senantiasa memperlihatkan diri kepada orang yang melihat. Menurut anggapan ahli-ahli pikir materialis, roh itu tak lain hanya jejak saja yang dapat perkakas perlengkapan jasmani yang kita lihat. Jadi mayat yang kita lihat itu berarti bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan yang lebih lanjut tentang rohnya. Itu menurut pendapat kaum materialis. Sedangkan menurut anggapan para ahli agama, jasad itu merupakan alat daripada roh, nyawa. Hidup itu berarti persenyawaan antara roh, nyawa dengan jasad. Dan mati itu berarti pindah alam untuk menghadap Tuhan dan memperhitungkan amal baik dan amal buruk. Cirinya yaitu adanya jiwa. Dengan jiwa itu kita dapat berpikir. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85, sesungguhnya kehidupan dunia adalah penghibur yang menipu kamu. Dan ada lagi sabda Nabi SAW, bisa mulia di dunia karena menumpukan harta, akan tetapi yang sangat mulia di akhirat kelak ialah setiap orang yang mengumpulkan amal soleh. Maka dari itu, bekerjalah engkau seperti engkau akan mati, dan beribadahlah seperti yang engkau akan menghadapi maut esok hari. Mengenai rukun iman, satu, percaya kepada adanya Allah, amantu billahi. Kedua, percaya kepada adanya malaikat. Ketiga, percaya kepada adanya kitab-kitab Allah, yaitu yang diturunkan kepada Rasul sebagai undang-undang manusia untuk berperilaku. Keempat, percaya kepada adanya Rasul-Rasul Allah, yaitu yang diutusnya, yang menerangkan dan mengajarkan wahyu Allah itu kepada seluruh umat manusia. Yang kelima, percaya adanya hari kemudian, wal yaumil akhir, yaitu suatu hari di mana manusia-manusia berkumpul di tempat tersebut untuk diperhitungkan amal baik dan buruknya. Dan pada hari itu pula manusia akan menerima ganjaran dari segala amalnya yang telah mereka kerjakan di dalam dunia. Keenam, percaya kepada adanya takdir, yaitu nasib baik dan buruk yang kesemuanya itu pada hakikatnya datang dari Allah. Manusia merupakan alat kunci yang diperintah Tuhan untuk menjalankan dan melancarkan jalannya. Itulah manusia dibedakan dengan makhluk Allah yang lainnya, yaitu dengan diberinya akal yang dapat dipakai berpikir lebih lanjut untuk memikirkan dan menjalankan ketetapan undang-undang dalam perkara-perkara yang baik dan yang buruk, sebagaimana yang telah dinyatakan dan dijelaskan di dalam kitab-kitab yang disampaikan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Dalam kitab-kitabnya itu diterangkan bahwa tiap-tiap umat baik akan mendapat nasib baik, dan tiap-tiap umat jahat akan dibalas dengan
hukuman, tenaga dan ikhtiar pun telah disediakan pada tiap-tiap diri seseorang guna mengatasi kesukaran dan penderitaan masing-masing. Perbuatan tidak perlu akan usahanya, berikhtiar itu tergantung kepadanya, karena Allah setiap detik pun tetap menyediakannya. Bantuan yang disediakan di mana perlu, sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang maksudnya, dan bila bertanya hambaku kepadamu tentang aku, hai Muhammad, katakanlah kepada mereka itu, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat. Karena itu aku memperkenankan permintaan orang-orang yang meminta, apabila dan ia mengajukan permintaan langsung kepadaku. Karena itu ia hendaklah senantiasa ingat dan sujud kepadaku. Harapan hidup dan berbagai keperluan manusia telah disediakan Allah di bumi ini. Dipersilahkan mereka memungut dan memetik menurut cara dan peraturan yang sudah ditentukan, yaitu menurut undang-undang Allah, yang caranya pakailah cara dan peraturan Allah, karena telah nyata dan hidup praktis bagi manusia sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 134, yang maksudnya bikinan Allah itu sangat sempurna, maka siapa lagi yang lebih daripada bikinan ciptaan Allah itu. Dan ada lagi dalam Al-Quran surat Yasin, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, dan hendaklah manusia itu memperhatikan apa-apa yang akan didahulukannya, diusahakannya untuk besok hari kiamat. Ada lagi dalam Quran surat Al-Isra ayat 72, siapa yang buta hati di atas dunia ini, niscaya buta juga di akhirat, dan lebih sesat jalannya lagi. Ada lagi firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 10, sesungguhnya kami telah menempatkan kalian di bumi, dan kami adakan lagi bagi kalian di atasnya sumber-sumber penghidupan. Dan ada lagi, Dia Allah telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian akan kemakmurannya. Surat Hud ayat 61. Ada lagi dalam surat Al-Qasas ayat 77, tuntutlah kebahagiaan yang disediakan oleh Allah untuk akhirat kelak, tetapi janganlah kalian lupakan kebahagiaan kalian di dunia ini. Dan surat Al-Baqarah ayat 48, takutlah kamu akan hari akhirat yang tiada boleh diri seorang pun menggantikan diri yang lain, dan tidak diterima pertolongan daripadanya, sedangkan mereka tiada mendapat perlindungan. Ada lagi dalam Al-Quran surat Yunus ayat 36, tiada mengikut kebanyakan mereka melainkan semata-mata dugaan saja. Sesungguhnya dugaan itu tidak cukup buat memperoleh kebenaran sedikit juga. Maka dari itu banyak-banyaklah kita bertafakur. Tabakaru sa'atin hairun min ibadi sabina sanatan.
terpakur sesaat itu lebih baik ketimbang amal ibadah 70 tahun. Dan ada lagi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 175. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu suatu keterangan dari Tuhan kamu, dan kami telah turunkan kepadamu suatu cahaya yang nyata. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang berisi petunjuk dan cahaya yang terang. Surat Al-Maidah ayat 44. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga ikutilah orang-orang yang memerintah kamu. An-Nisa ayat 59. Walaupun rahmat Allah itu dilimpahkan kepada semua orang, akan tetapi yang pantas menerimanya hanyalah mereka yang hatinya bersih dan sepenuhnya dicurahkan kepadanya, kepada Allah semata. Sabda Rasulullah dalam hadis qudsi, keinginan orang-orang yang berhati bersih hanyalah berhubungan denganku Allah, dan aku Allah rindu memandang mereka. Barang siapa mendekatiku sedepa, aku Allah akan mendekatinya sehasta. Rahmat Allah itu tidak pernah disembunyikan, tetapi hati, kalbu yang diliputi kotoran dan tidak akan menerimanya. Seandainya setan tidak menutupi hati kalbu manusia, niscaya akan dapat melihat keagungan kerajaan akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan kerjakanlah kebaikan agar kamu memperoleh kemenangan. Al-Quran surat Al-Had ayat 77. Ada lagi firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Dan aku Allah menciptakan manusia dan jin itu supaya mereka menyembah, beribadah kepadaku. Hadis Bukhari dan Muslim dari Muadz bin Jabal, yang artinya, sesungguhnya hak Allah terhadap hambanya ialah supaya mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Hak hambanya terhadap Allah ialah bahwa Dia Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan siapapun, dengan apapun. Ibadah bersifat umum. Amanah ialah setiap tingkah laku, ucapan, perbuatan, kebaikan yang dilakukan hanya karena Allah semata. Kunci utama dalam penentuan ibadah ialah harus diawali dengan niat yang ikhlas, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang artinya, sesungguhnya setiap perbuatan atau amal yang akan dikerjakan harus didahului dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat yang diikrarkannya semula. Renungan umat dalam ibadah. Eksistensi ibadah dan ruang lingkup ibadah ialah ungkapan ibadah berasal dari bahasa Arab, dari kata pokok abada, berarti merendahkan diri, khidmat, patuh, dan taat. Quran menunjukkan kerendahan diri terhadap Allah Maha Tunggal.
yang lebih berhak menerima puncak pengabdian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 2, janganlah kamu menyembah selain Allah. Setiap hal yang merujuk kepada kebaikan harus diniatkan ibadah. Setiap ucapan dan perbuatan lahir batin yang diridhoi Allah, seperti mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, menunaikan amanah, berbakti kepada ibu bapak, menghubungkan silaturahmi, menepati janji, amar ma'ruf nahi munkar, berjihad di jalan Allah, berbuat baik kebajikan terhadap tetangga, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan yang terlantar. Yang lainnya seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Semuanya termasuk kategori ibadah. Begitu pula unsur utama ibadah serta menyintai Allah dan Rasulnya, khusus pada waktu memohon sesuatu kepadanya, harus ikhlas, sabar, menerima kebijaksanaannya, berserah diri, tawakal kepada Allah, mengharap rahmatnya, takut kepada siksaannya, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu. Dalam Al-Quran ditemukan tidak kurang dari 277 ayat yang ada kaitannya dengan ungkapan ibadah atau pengabdian itu, dan ayat-ayat tersebut hanya ditunjukkan kepada manusialah yang diwajibkan untuk mengabdi kepadanya. Dalam surat Al-Zariyat ayat 56, Allah telah berfirman yang artinya, dan aku Allah menciptakan manusia jin itu supaya mereka menyembah, beribadah kepadaku. Hak Allah untuk disembah diungkapkan pula dalam beberapa hadis seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal, yang artinya, sesungguhnya hak Allah terhadap manusia hambanya ialah supaya mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Hak hambanya Allah ialah bahwa Dia Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak mempersekutukannya dengan siapapun, dengan apapun. Ibadah itu amat luas sekali dalam tataran hidup dan kehidupan manusia ini. Namun dalam garis besarnya terbagi dalam dua kategori. Kategori utama yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, ibadah yang bersifat khusus khasah, yaitu ibadah yang wajib kepada setiap umat Islam, fardu ain, seperti sholat, puasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat apabila telah cukup nisabnya, dan menunaikan ibadah haji minimal sekali seumur hidup. Yang kedua, ibadah yang bersifat umum ialah setiap tingkah laku, ucapan, perbuatan, kebaikan yang dilakukan hanya karena Allah semata. Kunci utama dalam penentuan ibadah itu ialah harus diawali dengan niat yang ikhlas, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang artinya, sesungguhnya setiap perbuatan atau amal yang akan dikerjakan harus didahului dengan niat, dan setiap orang akan mendapat pahala sesuai dengan niat yang diikrarkannya semula.
Kesimpulannya, segala kegiatan kita dalam perjuangan hidup ini dapat dijadikan ibadah asal dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-peraturan Allah, dan kita niatkan sebagai pengabdian kepada Allah. Manusia bukanlah makhluk yang terdiri dari jasmani semata, yang memerlukan makan, minum, pakaian, dan lain-lainnya, akan tetapi juga terdiri dari rohani yang memerlukan diisi dengan sari makanan yang berupa ketenangan batin, sakinah, dan kemantapan jiwa mutmainah. Hati nurani manusia selalu memerlukan komunikasi dengan Allah secara terus-menerus, secara teratur, yang caranya dapat dilaksanakan melalui ibadah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah, isti'anah, dan berserah diri dengan penuh harapan tawakal. Dengan melaksanakan ibadah isti'anah dan tawakal, manusia laksana menjadikan kesegaran, sehat, dan tentram, tidak bimbang, tidak gelisah, tidak putus asa dalam menghadapi suka duka realita kehidupan yang sewaktu-waktu ditemuinya.